Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rudin dari channel Termayu Korea, channel Wong Dewek. 자, 이번에는 물어볼 문제는 글로 계약에 대한 문제입니다. 친구들이 아주 많이 요청했던 문제입니다. Soal yang banyak teman-teman request ya mengenai soal kontrak kerja. Kali ini akan ada 3 soal yang coba saya bahas di video kali ini. 자, 그러면은 우리 1번 문제부터 풀어봅시다. 법으로 정해놓은 하루 근로 시간이 8시간이 넘게 일하는 곳으로 이때 평소 수당의 1.5배를 지급합니다. 1번 연장 근로, 2번 공제 정액, 3번 야간 근로, 4번 세금 정액. 다시 읽겠습니다. 법으로 정해놓은 하루 근로 시간이 8시간이 넘게 일하는 것으로 이때 평소 수당의 1.5배를 지급합니다. 1번 연장 근로, 2번 공제 정액, 3번 야간 근로, 4번 세금 정액. 자, 그러면 풀어봅시다. Ayo kita bahas ya. Bob itu kan hukum, boboro, sesuai hukum, dengan hukum. 정해놓은, 정하다, menetapkan, yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh hukum, boboro. Boboro 정해놓은, yang sudah ditetapkan oleh hukum. 하루 근로 시간이, 시간, masa. Haru dalam sehari, gelo kerja. Dalam sehari itu masa kerja dalam satu hari. Yodol shigani nomke iranen gosero. Bekerja irada, bekerja nomke melebihi 8 jam dalam sehari waktu kerja yang sudah ditetapkan oleh hukum poboro. Ite saat ini, saat itu atau saat ini ya ite bisa dua arti ya ite itu. Pyongso, pyongso itu biasanya, pyongso itu biasanya. Pyongso 수당의 1.5배를 지급합니다. 지급하다 itu pembayaran. Melakukan pembayaran 1,5 kali lipat, B kali lipat. Melakukan 1,5 kali lipat pembayaran sudang, tunjangan pyongso dari biasanya. Pyongso itu biasanya. Jadi kalau mau kita artikan sekali lagi, bekerja melebihi 8 jam dalam sehari sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh hukum pada saat itu, maka melakukan pembayaran 1,5 kali lipat tunjangan dari biasanya. 1번 연장 근로, kerja 연장. 연장 근로 itu kerja perpanjangan, maksudnya kerja lembur. 연장 근로 itu sama 야근 근로, 연장 근로, kerja lembur. 공제 정액, 정액, 공제 itu 공제 정액 itu jumlah 공제, potongan. 공제 정액, jumlah potongan. 야간 근로, 야간 근로 itu kerja malam. Nah, ini berbeda dengan 야근. Kalau 야근 itu shift malam ya, shift malam. Kerjanya sama, bisa 8 jam, bisa 12 jam. Kalau 8 jam ya berarti itu standar, 1 jamnya sama aja, cuma ada yagan sutang atau boleh diartikan tunjangan kerja malam. Tetapi tidak dihitung lembur kalau memang yagan kerja malamnya itu cuma 8 jam. Kecuali 8 jamnya itu, yagan gelonya itu, kerja malamnya itu melebihi 8 jam. Maka yang lebihnya itu dihitung lembur dan hitungnya memang lebih gede kalau kita dapatnya shift malam. Tapi kalau yagan gelo di sini tapi kerjanya 8 jam itu sama saja dengan standar ya teman-teman. Cuma bedanya ada yagan sutangnya, ada tunjangan kerja malamnya. Biasanya dalam 1 jam itu kurang lebih 4.000 atau 5.000 ya sekarang. Tunjangan kerja malamnya per jamnya. Kalau saya agak salah, terakhir saya lihat sih. Lalu yang terakhir itu adalah segem 정액, potongan segem. Segem itu kan pajak. Jadi jumlah total pajak, segem 정액.
Nah, berarti yang paling benar adalah yonjang gelo, perpanjangan kerja lembur. Jadi hitungan lembur itu 1,5 kali lipat dalam soal ini ya teman-teman ya. Hitungan kerja lemburnya itu 1,5 pembayarannya dari biasanya. Ini namanya yonjang gelo atau kerja lembur. Kalau gongje congek nominal potongan, yagan gelo kerja malam, segem congek itu nominal pajak. Jadi salah. Yang benar, yang paling mendekati yang benar, yang memang benar adalah nomor 1, yonjang gelo, perpanjangan, kerja perpanjangan, atau istilah simpelnya itu lembur. Karena kadang-kadang teman itu banyak yang nanya mengenai yagan, rang, yonjang. Yagan itu shift malam, jugan shift pagi. Jadi di Korea itu ada pabrik yang 2 shift pagi dengan shift malam. Kalau shift malam yang tapi kerjanya 8 jam itu sama aja standar. Hanya saja yang membedakan ada yagan sutangnya, tunjangan kerja malam. Kalau jugan itu kan nggak ada sutangnya, itu hanya sama dengan pemerintah. Jadi kalau kerja malam itu ada lebihnya, ibaratnya kita itu dikatakan kotornya uang ngantuk kita itu dibayar per jamnya. Kurang lebih sekitar 4 ribuan ya dalam 1 jam. Berarti kalau kerja 8 jam tinggal 4.000 kali 8 jam aja berapa dalam sehari tunjangannya. Biasanya dalam 2 minggu itu kalau kita kerja malam 2 minggu itu yagan sutangnya itu bisa mendapatkan sekitar kurang lebih 400.000 won. Itu yagan sutangnya. Kalau yang kerjanya 12 jam ya teman-teman ya, yagannya. Pengetahuan umum saja ya buat teman-teman sebelum kerja di Korea biar tahu. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 2. 3년 동안 한국어를 공부하고 한국에 왔습니다. 그런데 한국에서 일한 지 1년도 되지 않나? 아버지가 돌아가신 후 집에 돌아가야 할지 너무 걱정이 됩니다. 그래서 며칠간 네팔에 갑니다. 1번 일시 출국, 2번 조기 귀국, 3번 강제 출국, 4번 자진 출국. 다시 읽겠습니다. 3년 동안 한국어를 공부하고 한국에 왔습니다. 그런데 한국에서 일한 지 1년도 되지 않아 아버지가 돌아가신 후에 집에 돌아가야 할지 너무 걱정이 됩니다. 그래서 며칠간 네팔에 갑니다. 1번 일시 출국, 2번 조기 귀국, 3번 강제 출국, 4번 자진 출국. 우리 풀어보자. Ayo kita bahas ya. 3년 동안 한국어를 공부하다. Belajar bahasa Korea selama 3 tahun, kemudian 한국에 왔습니다. Datang ke Korea. 그런데, tetapi, 한국에서 일한 지, kerja di Korea, nenji iranji ini ketika kita dipakai ke saat kita itu menunjukkan seberapa lama sih kita itu bekerjakah atau tinggalkah di suatu tempat. Contoh kalau saya pikirannya begini, 저는 한국에서 일한 지 3년 되는데, saya sudah kerja di Korea sekitar 3 tahun kan. Jadi nenji itu dipakai untuk kata-kata yang seperti itu, konteks yang seperti itu. Saya kerja di Korea itu 1년도 되지 않아, nggak nyampe setahun. 아버지가 돌아가다, ayah saya meninggal. Setelah ayah saya meninggal, 집에 돌아가야 할지, 을지 akan ya. Apakah saya akan atau harus pulang ke rumah? 너무 걱정이 됩니다. Saya sangat khawatir apakah saya harus pulang ke rumah. Jadi LG dan G itu dipakai ketika kita itu menyatakan sesuatu yang belum pasti. Kita itu harus pergi apa enggak ya, nanti lulus apa enggak ya. Jadi ketika kita menyatakan sebuah ketidakpastian, momo nenji momo ya.
Kalau bentuknya present tense pakainya nenji, kalau bentuknya yang akan datang itu boleh pakai relji. Kalau bentuk yang kwago masa lalu pakainya at, ot, nenji. Kreso, jadi myochil kan beberapa hari Nepare gamnida. Saya pergi ke Nepal beberapa hari, untuk beberapa hari. Nah, di sini sebenarnya agak menjadi perdebatan ya. Kalau buat teman-teman yang teliti. Yang pertama ilsi culguk. Ilsi culguk itu pulang sementara. Ilsi culguk. Sebenarnya culguk itu artinya keluar dari negara. Ilsinya sementara. Karena keluar dari negara sementara berarti dia pasti akan balik lagi. Ilsi. Kenapa? Itulah mengapa pakainya ilsi culguk. Culguk keluar dari negara. Culguk. Guk masuk ke negara. Culguk keluar dari negara. Ini ilsi sementara. Berarti dia akan balik lagi kan. Ilsi culguk. Kalau nomor 2 Jogi Kwiguk itu pulang sukarela ini ya, pulang lebih awal Jogi dari kontrak. Semua kita kontraknya 3 tahun, tapi sebelum 3 tahun kita memutuskan untuk pulang ke tanah air. Itu boleh-boleh saja ya teman-teman, nggak jadi permasalahan. Nah di sini pakainya Kwiguk. Kwiguk itu pulang ke negara asal. Kwiguk itu pulang ke negara asal ya, pulang. Kalau Kwiguk, kalau Culguk kan keluar dari negara. Kita di Korea terus keluar ke mana, itu pakainya istilahnya culguk. Tapi kalau kwiguk itu kita itu pulang loh ke negara asal. Kwiguk. Gangje culguk itu deportasi. Gangje deportasi, keluar dari negara karena digangje, dideportasi. Lalu yang keempat itu jajin culguk, keluar dari negara secara jajin itu sukarela. Nah jajin culguk itu dipakai buat teman-teman yang swasta. Kadang ada kebijakan dari pemerintah Korea itu buat jajin culguk, pulang ke negara secara sukarela. Dan biasanya kalau ada kebijakan seperti ini itu ada keringanan-keringanan yang didapat untuk pekerja yang swasta ya teman-teman. Itu pakai istilahnya jajin culguk, pulang ke negara asal, keluar dari negara secara jajin, sukarela. Jadi nggak nunggu ditangkapin dulu baru pulang. Tapi ini sukarela ya, kesadaran diri. Namanya jajin culguk. Nah dalam soal ini, karena dalam kalimat terakhir itu ada Greso myochilgan, Nepare gamnida, myochilgan itu ya cuma beberapa hari aja. Myochilgan beberapa hari aja berarti kan mengindikasikan kalau si orang ini nanti akan kembali ke negara Korea lagi. Nah makanya jawaban yang paling benar adalah nomor 1, ilsi culguk. Sebenarnya bisa diperdebatkan antara jawaban nomor 1 atau nomor 2 karena di sini karena ada myochilgan, ada beberapa hari saja, maka yang sesuai adalah nomor 1. Walaupun jawaban nomor 2 bisa diperdebatkan, pulang ke negara asal lebih cepat dari kontrak. Karena di situ kan di kalimat pertama kan baru kerja belum setahun tapi pengen balik begitu. Tapi condongnya lebih ke nomor 1 ya teman-teman. Walaupun jawabannya bisa diperdebatkan. Nah, next uri bon munje, majimak munje, soal yang terakhir. Hangguk goyong hogajero dengan malah diartikan. Saya jelaskan dulu ya. 고용 허가제로 한국에 가면 취업 기간은 3년인데 근로계약을 뭐뭐뭐뭐 하면 최대 1년 10개월까지 더 일할 수 있어요. 1번 연장, 2번 고졸, 잠깐만, 3번 계약, 4번 재계약. 다시 읽겠습니다. 고용허가제로 한국에 가면 취업 기간은 3년인데 근로계약을 뭐뭐뭐뭐 하면 최대 1년 10개월까지 더 있을 수 있어요. 1번 연장, 2번 고졸, 3번 계약, 4번 재계약. Nah di soal ini juga agak menjadi perdebatan lagi ya. Ada 2 soal yang bisa diartikan benar juga ya. Kita bahas goyong hogaje itu sistem izin kerja atau IPS topik. Goyong hogajero 한국에 가면, jika pergi ke Korea dengan sistem izin kerja Korea IPS topik. 취업 기간, masa kerja. 취업 기간, masa kerjanya 3년인데 3 tahun. 근로계약 itu kontrak kerja. 근로계약을 뭐뭐뭐
Hamyon jika melakukan titik-titik-titik CD maksimal ilnyon 10 gewol kaji sampai 1 tahun 10 bulan to isel su isoyo, bisa ada di Korea, maksudnya bisa ada di Korea sampai 1 tahun 10 bulan. Yang pertama yonjang, perpanjang. Yang kedua gojol hada, menolak. Yang ketiga geyak, kontrak. Yang keempat jegeyak, kontrak kembali, jegeyak. Nah, ini dalam beberapa pabrik di Korea itu ada yang ngomong jegeyak, ada yang ngomong yonjang ya. Yonjang alhamyon apa jegeyak menurut teman-teman ini yang paling sesuai? Kalau saya mungkin lebih ke yonjang, perpanjangan ya, karena yang sering dipakai emang perpanjangan. Jadi jika pergi ke Korea dengan sistem izin kerja, masa kontraknya 3 tahun. Kalau geyakel yonjang hamyon, jika memperpanjang kontrak kerja, CD maksimal ilnyon 10 gewol kaji to isel su isoyo, bisa melakukan atau bisa berada sampai 1 tahun 10 bulan jika memperpanjang kontrak kerja. Walaupun maksimal masa kerja dengan sistem izin kerja itu adalah 3 tahun. Kalau nomor 4 itu kayak itu kontrak kembali. Namanya kontrak kembali kan kita berpikir secara logika bisa aja kan kontrak kembali karena apa gitu kan, karena sebelum 3 tahun berakhir tapi melakukan kontrak kembali, misalnya gajinya ditambahkan, kan bisa aja seperti itu ya teman-teman. Makanya lebih condong ke nomor 1, jawaban yang benar. Tapi ini bisa diperdebatkan. Ya, itu saya membuka diskusi buat debat aja lah buat teman-teman. Kalau di sini yang lebih condong jawabannya adalah nomor 1, yonjang alhamen, karena umumnya yang dipakai juga adalah yonjang hada, memperpanjang kontrak kerja maksimal bisa berada di Korea sampai 1 tahun 10 bulan. Sakramenan uri suoben yogi kaji imnida ketkaji bojo sokam sahago ibon ipes topik simol habyok resemyon coges midang kramenan dam suobe mana bayo.